Yang pertama kata Syekh, luar biasa. Satu. Yang kedua, mengenal Allah dan memahami ilmu ini mengantarkan seorang hamba untuk mencintainya, mengagungkan dan memuliakannya, selalu takut dan berharap kepadanya, serta mengikhlaskan amal perbuatan untuknya ketika pengenalan hamba terhadap Allah sudah menguat. Maka sungguh besar pengagungannya terhadap Allah, ketundukan kepada syariatnya, serta konsistennya untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Anak kasih contoh ini. Antum tahu di dalam kitab tentang Al-Isabah ala Tamyizis Sahabah, itu menjelaskan tentang para orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan diantaranya muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu muadzinnya Nabi berapa orang? Muadzinnya, tukang adanya Nabi itu berapa orang? 2. Berapa? Ini muadzin aja, masa ini? 2, 4. Berapa lagi? Yang lainnya tawadhu, nggak mau jawab. Nah, yang 2 siapa aja? Abdullah bin Maktum. Yang 4 apa? 4. Tapi yakin antum 4? Apa asal jawab aja? Di dalam kitab Al-Isabah ala Tamyizis Sahabah itu muazzin Nabi itu ada 5, tapi yang benarnya 4. Ada 5, yang sahihnya 4, karena yang satu yang bernama Ziyad itu nggak kuat. Ya, satu tuh nama kitabnya Al-Isabah ala Tamyizis Sahabah. 1, Bilal bin Rabih. Ya. Yang kedua, Amr bin Qais. Siapa Amr bin Qais? Abdullah bin Umi Maktum. Itu nama dia, itu Amr bin Qais. Ya, bin Qais. Bukan Qais, Bang. Q, Qais. Pedagang tuh Qais aja tahu ini. Amr bin Qais. Ya, itu nama Abdullah bin Umi Maktum, tuh namanya Amr bin Qais. Bin Qais. Yang ketiga, Abu Mahzurah. Abu Mahzurah, seorang pemuda Quraisy, umurnya 30 tahun. Abu Mahzurah. Yang keempat, Sa'ad. Bukan. Sa'ad. Dan yang kelima tapi lemah keterangannya, Ziyad. 4 aja. Yang menarik begini tentang ini, kecintaan mendalam kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Umi Maktum dikenal dia muadzin Nabi, menggantikan Bilal bin Rabih. Beliau dalam keadaan buta, tapi kecintaannya terhadap Islam, kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW mengalahkan orang-orang yang bisa melihat dengan normal. Kenapa? Amr bin Qais atau Abdullah bin Umi Maktum meninggalnya dalam keadaan syahid di medan perang. Kenapa? Beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut perang. Namanya perang Qudsiyah waktu itu. Dan beliau gimana? Kebayang nggak? Bagaimana orang buta ikut perangnya?
Apa yang diambil alih oleh Ummi Maktum ketika itu? Padahal kalau sudah menjadi muazin Nabi, sudah mendapatkan kebahagiaan dan berita yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia atwalun nas. A'naqan, dia yang paling tinggi nanti pundaknya pada hari kiamat. Maksudnya langsung dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang pertama-tama juga akan mendapatkan apa? Izin dari Allah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum tidak merasa cukup dengan itu. Ingin mendapatkan sebagaimana orang-orang normal. Dia minta izin kepada Nabi untuk ikut perang. Dan beliau diizinkan ikut perang dan hanya memegang liwa. Apa liwa itu? Bendera. Dan beliau terbunuh ketika mengangkat liwa benderanya Nabi SAW. Beliau menjadi syahid. Masya Allah. Ini sudah cintanya yang mendalam kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Itu kan babnya tadi. Ya, padahal sudah azannya sudah cukup. Ya, kalau mau hitung-hitungan dari pahala azannya sudah cukup, dan dia punya uzur untuk tidak ikut perang. Kenapa? Buta, tapi dia gak mau. Tetap ingin syahid sebagaimana sahabat yang lainnya. Masya Allah. Ini kalau sudah jatuh cinta seperti ini. Kita kalau sudah menjadi muazin Nabi, diajak apapun pasti gak mau. Perang cukup ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah. Cukup aja antum. Cukup aja. Dia enggak. Pengen seperti orang normal. Hah? Jangan, enggak boleh seperti itu. Ya, tanda orang yang cinta memiliki power. Ya, di sini dikatakan kata Syekh, ya, maka sungguh besar kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla menjadi sibgah, membentuk ya dia seorang muslim yang kafah. Sehingga dia sama dengan orang-orang yang melihat, maka meninggalnya syahid. Masya Allah. Satu. Yang kedua, cerita yang menarik dari seorang muadzin Nabi yang bernama Abu Mahzurah. Ana dari tadi ngelihat jam sana itu. Berarti salah ya. Masya Allah. Ternyata di masjid aja ada jam error. Wallahi ya, dari tadi Ana lihat itu. Jadi Ana tenang aja. Masih lama. Ternyata yang di belakang. Nah baru ini kita cukup. Karena ada cukup dulu. InsyaAllah ya. Allah Ta'ala bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.